sama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan ke-32 pagi ini akan dipimpin oleh Romo Florentinus Heru Ismadi SCY, Kur dari SMA Xaverius 4, Tata Laksana dari Lingkungan Maria. Mari kita persiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pagi ini, mari kita berdoa bersama saudara kita Alex Husada yang pada tanggal 13 November nanti akan menjalani operasi batu empedu. Kita mohon agar rencana ini berjalan baik dan lancar. Tim dokter, tim medis, dan obat-obatan yang dipakai diberkati Tuhan menjadi jalan bagi dia untuk mendapatkan kesembuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, Bapak Valentinus Sukadi, Ibu Maria Immaculata Sriama, Teresia Emilia Tristianingsih, Justina Endang Sugiyarti, Paulus Imam Santoso, Yohanes Hans Saputra, Indro Setiadi, Nindi, Bapak Victor Kumbelegi, dan Ibu Yori Esther Somba. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita selalu saja ada godaan bagi kita untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dalam peristiwa seperti ini, tak jarang kita menemukan diri merasa lebih baik daripada yang lain. Karena kita telah melakukan hal ini atau hal itu. Sementara yang lain tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Maka lalu kita merasa lebih baik atau lebih benar daripada yang lain. Sikap ini kadang lalu membuat kita sulit menilai diri sendiri secara benar karena kurang menyadari kelemahan diri, kekurangan diri, sehingga kita cenderung merasa paling benar di antara yang lain. Bila pengalaman ini pernah menjadi pengalaman kita dalam perjalanan hidup kita, mari pada awal perayaan ini dengan rendah hati kita mengakui di hadapan Tuhan kesalahan kita dan kita mohon pengampunan kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi kepada orang yang berkenan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami di dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah perempuan itu, berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing.
anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwa aku. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia, ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat-tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan.
Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengar. Suatu saat ada seorang bapak yang mempunyai seorang istri dan 2 anak. Hari-hari biasa dia jalani dengan baik, tetapi pada suatu saat dia jatuh sakit dan parah. Dan kemudian tidak sadar beberapa hari. Keluarganya, istri dan kedua anaknya mulai panik dan mereka kumpul semua di rumah sakit di dekat ayahnya. Lalu tiba-tiba si ayah tadi dari ketidaksadaran itu dia siuman dan kemudian sadar. Kemudian dia memanggil satu persatu keluarganya. "Istriku ada ndak ya?" "Ada." Lalu si istri mendekat dan memegang tangannya. Lalu dia memanggil anak perempuannya. "Anak perempuanku ada ya?" "Ada," katanya. Lalu anak perempuannya datang memeluk dia. Lalu dia yang terakhir memanggil anak laki-lakinya. Tetapi keluarga sudah mulai gelisah, jangan-jangan ini sudah mau pamitan. Lalu anak laki-lakinya dipanggil dan dia maju, "Papa, saya ada di sini." Tiba-tiba si bapak tadi yang baru sadar dari ketidaksadaran itu berteriak, "Loh, kalau kalian semua di sini, lalu yang jaga toko siapa?" katanya. Saudara-saudariku, mengambil makna dari peristiwa ini agak susah. Siapa yang benar? Mana yang sebaiknya dilakukan? Apakah salah kalau anak-anak berkumpul di rumah sakit ketika papahnya sakit parah seperti ini? Apakah mereka salah? Atau apakah ada yang mulai berpikir, jangan-jangan si bapak ini sangat gila uang gitu ya, mata duitan sehingga menyuruh anak-anaknya jaga toko sementara dia sakit. Jadi kisah seperti ini susah dimaknai. Setiap orang bisa mengambil kesimpulan sendiri, berbeda-beda, bahkan bisa bertentangan. Nah, kisah yang seperti ini menyulitkan kita untuk mengambil sebuah makna atau kesimpulan. Menyadari hal ini, maka kitab suci yang hari ini kita dengarkan memberi bantuan kita lebih mudah daripada kisah seperti yang saya contohkan tadi. Mengapa? Karena kitab suci hari ini secara tegas menyampaikan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang sebaiknya dilakukan. Menggambarkan 2 hal. Yang pertama tentang yang negatif dan yang kedua menggambarkan yang positif yang mestinya menjadi teladan untuk dicontoh. Mari kita lihat pelan-pelan. Bagian pertama dalam Injil tadi dikatakan tentang hal yang tidak boleh dilakukan. Yesus menyoroti perilaku para ahli Taurat atas 3 sikap yang tidak baik. Kesombongan, keserakahan, kemunafikan. Itu terlihat dari kata-kata Yesus tentang mereka. Dikatakan begini, mereka suka menerima penghormatan di pasar, mendapat tempat terhormat di rumah ibadat,
mendapat tempat pertama di dalam perjamuan. Walaupun di balik itu, di balik orang yang nampaknya saleh dan terhormat itu, ternyata ada kepalsuan dan ketidakadilan. Lalu yang kedua, mereka suka memamerkan barang-barang mereka di depan umum. Tetapi tak jarang mereka menggunakan wewenang mereka untuk melahap rumah janda-janda. Padahal para janda, yatim piatu dalam dunia kitab suci ini adalah kelompok yang paling tidak berdaya, yang mestinya dilindungi tetapi justru diperlakukan secara tidak benar oleh mereka. Dan yang ketiga adalah orang-orang ahli Taurat ini berdoa, tetapi bukan sungguh-sungguh berdoa, tetapi berdoa supaya dilihat orang. Nah, saudara-saudariku, kitab suci menunjukkan hal-hal negatif ini dengan maksud adalah kita jangan melakukan yang sama dengan yang itu. Kemudian kitab suci menunjukkan kalau tidak boleh melakukan yang ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan contoh yang kedua yang diberikan oleh Injil hari ini. Ditunjukkan tentang contoh yang baik. Peristiwa di depan bait suci di Yerusalem, tepatnya di tempat orang-orang memberikan persembahan. Ada banyak orang kaya memberikan banyak di kotak persembahan. Tetapi juga ada seorang janda miskin yang hanya menaruh 2 sen di kotak persembahan ini. Kedua-duanya memberi sesuai dengan kemampuannya. Maka ini adalah sikap yang perlu dicontoh. Nah, wanita di dalam kitab suci tadi tidak ada namanya, hanya disebut janda miskin. Tetapi ia malah dijadikan contoh tentang sikap yang baik. Dari situasi kemiskinannya, ia menyumbang. Tentu bukan nilai uangnya yang dihargai di sini, tetapi sebuah contoh sikap. Di mana di tengah kekurangannya, dia tetap merasa punya sesuatu untuk diberikan kepada yang lain. Dia merasa cukup dan bisa memberikan kepada yang lain. Lalu maknanya apa bagi kita dan apa yang bisa kita lakukan? Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sebuah cerita. Suatu hari ada sepasang suami istri datang ke gereja naik mobil. Mobilnya masih agak kuno, tidak ada AC di dalamnya. Tetapi si ibu, si istri mengatakan, "Pak, jangan sekali-sekali membuka jendela. Kita pertahankan aja jendela tetap tertutup walau kita kepanasan." Lalu si suaminya bertanya, "Mengapa kita begitu?" "Supaya tidak ada seorang pun tahu kalau mobil kita tidak ada AC-nya," katanya. Saudara-saudariku, situasi kekurangan, kemiskinan itu membuat kita malu kadang-kadang. Kita tidak ingin orang lain tahu tentang kekurangan kita. Lalu kita ingin menyembunyikannya supaya tidak satu orang pun tahu. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat pendaftaran sekolah, semua berlomba-lomba mengaku miskin. Kalau biasanya pergi kemana-mana naik mobil, pada waktu pendaftaran sekolah naik motor karyawannya misalnya yang jelek. Supaya kelihatan miskin, pakai sendal. Sehingga suster berkesan, oh ini keluarga miskin ini, nanti sumbangannya sedikit saja. Tetapi sesudah diterima dan mulai menjalani sekolah, apa yang terjadi? Anak-anak tiba-tiba berlomba menjadi lebih kaya daripada yang lain. Walaupun pada waktu mendaftar mereka berlomba menjadi miskin. Saudara-saudariku, hari ini kitab suci mengajak kita untuk menyadari hal ini. Tidak ada orang yang terlalu kaya yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Meskipun kita merasa cukup banyak hal, tetapi kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Mungkin tidak berupa harta benda, uang, tetapi bantuan, persahabatan, kedekatan, nasihat, dan lain-lain. Tetapi juga tidak ada orang yang terlalu miskin sehingga tidak bisa memberi sesuatu kepada yang lain. Maka saudara-saudariku, mari dalam keadaan apapun kita berani untuk berbagi dengan yang lain. Karena tidak ada seorang pun yang terlalu kaya yang tidak butuh bantuan
dan tidak ada orang yang terlalu miskin yang tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain. Berkat Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, persembahan dari janda miskin yang telah memberikan seluruh nafkahnya bagi Tuhan, mengajari kita untuk mencintai Tuhan secara penuh. Mari kita berdoa kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita secara penuh di dalam Kristus Putranya. Bagi gereja umat Allah, Allah Bapa Maha Baik, terangilah dan tuntunlah gerejamu, agar makin mampu mencintaimu sepenuh hati, dengan teguh berjuang membela martabat dan kesucian hidup. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi masyarakat kami, Allah Bapa Maha Baik, bimbinglah keluarga-keluarga, masyarakat dan negara kami, agar semakin bersatu padu penuh kasih dalam membangun dunia yang lebih baik, serta kehidupan manusia yang lebih bermutu. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi orang-orang yang miskin, menderita, dan tertindas, Allah Bapa Maha Baik, korbankanlah semangat kasih kami, agar berani terlibat dalam menghidupkan pengharapan orang-orang yang miskin, menderita, serta tertindas, dengan bekerja menegakkan keadilan, serta kebebasan bagi semua orang. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, Allah Bapa Maha Baik, dampingilah kami selalu dengan berkat dan kasih-Mu, sehingga di tengah segala pencobaan hidup, kami tetap percaya akan kuasa dan kasih-Mu, yang hadir juga di dalam kasih tulus sahabat-sahabat kami. Marilah berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama saudara kami Alex Husada, kami mohon penyertaan-Mu untuk rencana operasi yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Semoga Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu yang suci, menjamahnya, memberikan kekuatan, dan semoga para dokter, tim medis, obat-obatan, alat-alat kesehatan menjadi bagi-Mu perpanjangan tangan untuk memberikan kesembuhan kepadanya. Marilah kita berdoa. Selamatkanlah kami oleh kasih-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah kami, teguhkanlah iman kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, melainkan tetap mengasihi dan memelihara kami. Ajarilah kami untuk berani mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup demi kemuliaan dan keselamatan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Jadikanlah kami sebagai gerejamu yang dengan tekun dan nyata mewartakan kabar baik kepada kaum miskin dan menderita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu
dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami melalui salib dan kebangkitan-Mu. Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini, Bapak Valentinus Sukadi, Ibu Maria Immaculata Sriamah, Teresia Emilia Tristianingsih, Justina Endang Sugiyarti, Paulus Imam Santoso, Yohanes Hans Saputra, Indro Setiadi, Nindi, Bapak Victor Kambe Legi, dan Ibu Yori Esther Somba. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam
janganlah masukkan kami ke dalam tetapi bebaskanlah kami. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. La comunione al tuo corpo e al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedi difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sekarang mari kita bersyukur atas keluarga kita, atas anggota keluarga yang sangat kita kasihi, sekaligus kita mohon berkat Tuhan untuk keluarga kita masing-masing. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menciptakan manusia dan menghimpunnya menjadi keluarga dalam ikatan cinta kasih sejati. Kami bersyukur kepadamu atas keluarga yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon kepadamu supaya semakin menguatkan ikatan kami sebagai keluarga, agar kami menjadi keluarga yang bersehati dan saling mendukung satu sama lain dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon rahmat-Mu agar kami senantiasa mampu merajut hubungan yang erat dalam doa, agar rumah kami menjadi tempat di mana kami bisa berkumpul untuk menemukan kehadiran-Mu dan menyampaikan segala pujian, rasa syukur, kebutuhan dan kekhawatiran kami kepadamu. Sebab ketika keluarga berdoa bersama akan tetap bersama. Semoga kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang juga berkenan hadir di tengah keluarga, membuat kami sebagai keluarga semakin bersemangat dalam menghidupi kasih-Mu dengan saling memberikan teladan hidup yang baik, setia, mau berkorban, dan murah hati, supaya keluarga kami sungguh menjadi gereja rumah tangga yang mampu mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, lindungilah keluarga kami dengan mantel keibuan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam hati kami dan mengharapkan agar benih itu tumbuh, berakar, berkembang, serta menghasilkan buah yang melimpah. Semoga rezeki surgawi yang telah kami terima dalam perayaan Ekaristi ini meneguhkan usaha kami untuk mewujudkan keadilan dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Fransiskus Ardianto Mulia, putra dari Aloysius Mulyana dan Aloysia Erlina, dari lingkungan Gabriel, Paroki Santo Fransiskus Asisi, Bogor, dengan Isabella Cynthia Setiawan, putri dari almarhum Romulus Burlian Setiawan, dan Eva Sri Darmayanti, warga lingkungan Benediktus. Rencana perkawinan
tanggal 23 November di Gereja Santo Fransiskus Assisi, Bogor. 2. Giat menyongsong ulang tahun 60 tahun. Akan dilaksanakan talk show pada hari Minggu, tanggal 17 November, mulai pukul 5 sore di gereja. Narasumber, Romo Heru SCY dan Bapak Hendro Setiawan. Tema yang diambil, ini manis tapi baik untuk kesehatan jiwa. Belajar mengenai kekudusan menurut inspirasi Santo Fransiskus de Sales. Setelah talk show, ada Rama Tama di Plaza. PIC Dodi Chandra. Technical Meeting Festival Kur Antar Lingkungan. Hari Minggu tanggal 24 November, pukul 10 di Balai Paroki. Setiap peserta diharapkan mengirimkan 2 orang perwakilan. PIC Fidelia Siska. Festival Kur Antar Lingkungan hari Minggu tanggal 8 Desember pukul 10 di gereja. Kami mengajak semua umat agar dapat berpartisipasi menyemarakan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai ungkapan syukur kita yang adalah umat paroki San Frades. 3. Selebrasi puncak perayaan Tahun Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Sehubungan dengan selebrasi puncak yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 24 November, paroki kita mendapatkan kuota 12 keluarga peserta live-in. Dimohon kesediaan umat San Frades untuk menjadi tempat tinggal peserta live-in tersebut. Umat yang bersedia dimohon menghubungi tim seksi kerasulan keluarga DPP dengan Bapak A. Priya Utama. 4. Penerimaan dana misa hari Minggu biasa. Yang telah kami sampaikan, selamat pagi. Saudara-saudariku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa, dan pada hari ini kita berterima kasih kepada semua yang melayani liturgi dengan sangat baik. Pada hari ini KOR berasal dari SMA Xaverius 4 Palembang. Dengan dirigen dan organis Mariska, Dea, dan Yohana. Terima kasih kepada SMA Xaverius 4. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu depan, sore hari, kita akan mengadakan talk show yang bertema tentang spiritualitas atau ajaran-ajaran rohani Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kita. Mari kita datang bersama, kita belajar tentang banyak hal baru dari Santo Fransiskus de Sales, pelindung paroki kita. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama
bersama semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Putri